Solo, terutama di Singosaren, itu memang dari awal sebagai phone center, sebagai tempat yang memang orang mencari handphone itu ke Singosaren. Singosaren itu kan sekarang lebih trademarknya ke pusat jual beli handphone. Jadi bukan seperti mal-mal yang lain tempat jalan-jalan. Dulu Singosaren itu sebagai pasar tradisional, kemudian masuk ke tahun 90-an, 80 sekian kalau nggak salah, itu masuk ada Matahari. Di situ menjadi ada supermarketnya. Kemudian setelah 98 baru mulai ada handphone di situ. Singosaren. Tak banyak yang tahu pusat jual beli ponsel dan perangkat pendukungnya ini sebetulnya adalah sebuah pasar. Pasar Singosaren melalui sejumlah step perkembangan hingga menjadi pusat penjualan handphone. Singosaren menjadi pasar modern sejak akhir era 1980-an. Masuknya department store Matahari menjadikan pasar ini selayaknya mall kecil-kecilan. Pada dekade 2000-an, Singosaren mulai menjadi sentra retail ponsel. Saat Solo Raya mulai dijejali mal-mal megah, Singosaren semakin menguatkan brandingnya sebagai epicentrum jual beli ponsel. Ya, tahun 1987 pasar sudah dibangun. Adanya pasar tradisional yang lain seperti Singosaren, seperti apa itu Kembang, itu kan ada yang jualan seperti makanan. Terus seperti pasar yang di belah kidul itu namanya pasar Kadipolo itu ya semakin lama pedagang di sini tuh pindah ke sana. Di sini cuma jadi sedikit pasar yang pedagang yang jualan seperti makanan. Ya, masih sedikit tapi kita kasih tempat yang ada di pasar Singosaren di sini. 10 tahun itu sudah adanya HP, jualan HP banyak sekali, tapi yang jualan sayur makanan itu semakin sedikit. Ya, sekarang kalau sudah banyaknya yang jualan HP ya dari dinas itu dijadikan ya kios-kios untuk jualan HP. Singosaren ini adalah salah satu tempat di Solo yang sebagai trendsetter penjualan, trendsetter perdagangan dari zaman dahulu. Dulu Singosaren itu sebagai pasar tradisional sebelum menjadi pawn market. Kemudian masuk ke tahun 90-an, 80 sekian kalau nggak salah, itu masuk ada Matahari. Di situ menjadi ada supermarketnya. Kemudian setelah 98 baru mulai ada handphone di situ. Bonafit Gadget Store ini sudah berdiri sejak sekitar 23 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Awal mulanya kami memang hanya counter yang kecil sekali ya, counter yang kecil sekali di mana mungkin ukurannya cuma 2x2 di Singosaren. Kami sebagai putra daerah yang benar-benar pengen menaikkan ekonomi terutama untuk gadget, sehingga kami mengambil slogan itu adalah Bonafit sebagai mitra komunikasi Anda untuk semua masyarakat Surakarta terutama itu bisa menarik atau mencari handphone itu di Bonafit begitu, Mas. Dari awal kami di Singosaren. Di Singosaren sudah 20 tahun lebih, 23 tahun. Pasang surut handphone itu dulu memang ini sudah alurnya sangat berubah ya. Dari awal yang mungkin dulu dari handphone yang candy bar, cuma bisa SMS, dari yang kita polyphonic, kemudian berubah ke Android, BlackBerry dulu baru Android. Nah, ini memang ada perkembangan yang sebenarnya sangat signifikan. Dan teknologi itu memang kita tidak bisa membendung. Teknologi sekarang ini sudah jauh dari yang kita bayangkan ketika kita awal membuka handphone.
gitu. Sekarang pun kualitas-kualitas yang diberikan atau kualitas-kualitas yang dikeluarkan oleh brand, hampir seluruh brand itu semuanya sudah sangat bagus kualitasnya. Ini yang membuat persaingan handphone itu sangat kuat sekali atau sangat ketat sekali. Nah, Solo, terutama di Singosaren, itu memang dari awal sebagai phone center, sebagai tempat yang memang orang mencari handphone itu ke Singosaren. Nah, ini yang harus terus kita lestarikan. Ini yang harus terus kita informasikan ke masyarakat bahwa dengan adanya Singosaren itu masyarakat sebenarnya sudah bisa datang. Teman-teman Solo ini bisa datang ke Singosaren. Insya Allah kalau kami memberikan produk itu selengkap mungkin. Jadi produk selengkap mungkin. Semua produk dari seluruh brand insya Allah kami menyediakan. Kami ada 12 store, ya, 12 store. Untuk di Singosaren kita ada 5 store. Untuk masyarakat Solo sendiri, ini masih mayoritas mereka kalau mencari barang, terutama handphone, itu mereka pengen melihat barangnya. Barangnya ada apa enggak? Barangnya ready apa enggak? Seperti apa wujud barangnya? Jadi mereka sebagian masih berpikir ketika memang harus untuk handphone ya, untuk handphone. Ketika nanti dikirim seberapa aman, ketika dikirim cukup aman terhadap goncangan apa tidak, itu juga menjadi poin-poin yang sebagian masyarakat, sehingga offline ini masih terus kuat. Walaupun sekarang untuk saat ini di Singosaren sudah mengalami penurunan untuk traffic. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau di kami kan ada namanya Paku Baris. Ya, Paku Baris itu paguyuban pengusaha-pengusaha penjual di Singosaren. Nah, kita harus selalu bisa bersinergi terutama dengan pemerintah untuk bisa menaikkan Singosaren ini. Nah, kita harus terus bersinergi dengan pemerintah bagaimana menaikkan Singosaren dan membuat Singosaren itu benar-benar menjadi phone center, menjadi tempat tujuan orang mencari handphone di area Surakarta. Untuk itu macam-macam per brand, Mas. Jadi ada brand yang memang secara penjualan dia bisa tinggi, ada brand yang memang middle gitu. Rata-rata untuk brand-brand yang memang sangat tinggi itu ya di atas 500 unit ya. Di atas 500 unit sampai ke 1000 mungkin. Kalau saya masuk Singosaren itu semenjak lulus SMA. Jadi ya 2003 akhir ya. Berarti ini kan hampir 20 tahun ya Mas ya. Hampir 20 tahun. Ya kurang lebih 21 tahun itu kok perubahan tuh pasti banyak Mas, karena handphone itu dari awal itu per 5 tahun itu perubahannya itu sangat signifikan. Maksudnya dari kalau saya dulu awal-awal SMA itu kan masih monokrom ya. Mungkin dulu yang terkenal kan Nokia 3310 itu. Ya. Sampai pertengahan 5 tahun kemudian dari itu, tadi kisaran tahun 2008-2010 itu mulai pada beralih ke Symbian. Ya, berarti ya kalau sekarang ya kayak Android itu Mas. Oh, kalau daya beli masyarakat Singosaren ya tetap berkurang Mas. Mungkin karena banyaknya mal-mal yang udah tumbuh di Solo Karesidenan ya. Mungkin kalau dulu itu kan pusatnya Plaza kan cuma di Plaza Singosaren. Kalau trafiknya tetap berkurang Mas, karena Singosaren itu kan sekarang lebih trademarknya ke pusat jual beli handphone.
Jadi bukan seperti mal-mal yang lain tempat jalan-jalan. Nah itu. Jadi kalau kita ke sini ya kalau nggak jual ya beli. Rata-rata seperti itu. Ya alhamdulillah masih kebantu sama Matahari Department Store. Kalau saya random Mas, ada offline ada online. E-commerce pakai, by WA pakai. Kalau untuk saat ini pengaruh Mas. Pengaruh karena jangkauan online itu kan kita mencapai Solo Karsidenan Mas. Jadi kalau kita sebatas offline itu kan kita menunggu bola istilahnya. Nah, kalau dengan adanya online itu nanti kita lebih bisa jemput bola. Dan strategi pemasaran juga jadi beda Mas. Kalau dulu kita cuma butuh satu tim itu 4-5 orang, sekarang itu bisa di atas itu. Kalau omset mungkin ya rata-rata itu kalau mungkin sekarang kurang pas ya mungkin ya Mas ya. Kalau di unit itu mungkin ya kurang lebih 1 bulan tuh ya 200 sampai 250 lah. Itu kalau bulan-bulan biasa. Tapi kalau high season itu bisa 2 kali lipat. All brand. Meski Singosaren telah dikenal sebagai sentra jual beli ponsel, keberadaannya di tengah konsumen gadget kini tak begitu dominan. Tantangan yang kini muncul adalah soal peremajaan. Hadirnya mal-mal megah di Solo Raya membuat pengunjung Singosaren kian tergerus. Belum lagi kehadiran official store brand-brand ternama. Official store atau retail resmi hadir dengan segala tawaran yang menggiurkan, sedangkan sentra ponsel di pasar ini dinilai sudah cukup tertinggal. Kalau di official store atau kalau orang sini bilang namanya modern channel. Nah, ke modern channel itu mereka lebih elegan, Mas. Nah, ibarat warung itu ya KFC mungkin. Nah, itu yang pasti mereka itu lebih mahal. Itu pasti. Ya. Terus kedua, cuman mereka itu akan mempunyai yang namanya trade-in. Nah, pembanding paling banyak di Singosaren itu trade-in. Karena apa? Trade-in-nya di sana modern channel sama Singosaren pasti 10-20% lebih tinggi di situ. Trade-in-nya. Tukar tambah ya. Nah, kalau masalah beli memang mungkin modern channel lebih tenang Mas. Karena kan ibarat jenengan mau beli motor ke showroom. Nanti mau pakai kredit ABCD kan udah disiapin. Nah, kalau di Singosaren kan toko-toko yang kerjasama sama kredit itu kan masih belum merata. Jadi masih tradisional ya kalau di sini tuh ya. Salah satu hal yang mungkin kita bisa lebih perhatikan ya, itu bagaimana untuk menaikkan traffic, itu adalah kita membuat nyaman tempat kita berdagang. Dari sisi lighting, kebersihan, jadi mungkin kalau memang perlu penataan, itu karena memang bangunan sudah tua ya, jadi memang mungkin perlu direnov, perlu diperbaiki, itu ya sewajarnya mungkin. Hal yang wajar, nah itu perlu kita naikkan. Itu insya Allah bisa menaikkan traffic di Singosaren itu sendiri. Sehingga kita nggak akan kalah dengan ketika kita mau masuk ke mal-mal yang lain yang ada di Surakarta. Begitu sih Mas. Langkah pemerintah yaitu kita mau renovasi pembangunan. Kalau ada yang rusak-rusak kita ajukan pengajuan kerusakan pembangunan untuk renovasi pasar Singosaren. Ini kebanyakan pedagang di sini kebanyakan pembayar retribusi lancar-lancar semua. Iya, kalau memang retribusi kita setorkan ke pemerintah. Kalau sudah kita setorkan ke pemerintah yaitu untuk perbaikan renovasi di pasar itu. Jadi ini uang dari pedagang untuk perbaikan renovasi pasar itu. Ya, harapan kami
dari pasar Singosaren mudah-mudahan HP maupun pedagang makanan bisa lebih baik dari ini, dan mudah-mudahan COVID ini bisa selesai, bisa perekonomian khususnya dari pasar Singosaren bisa berjalan dengan lancar, gitu aja harapan kami.